Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro dimanapun Anda berada, senang sekali saya Osa Adnan kembali hadir menjumpai Anda. Dan kali ini di program Dialog Khusus. Dialog khusus kali ini mengambil tema tentang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, seperti apa kita ketahui bersama bahwa KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga masih cukup tinggi terjadi untuk wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Nah, mengenai dengan KDRT pasti sangat berhubungan erat dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau lebih kita kenal dengan DP3AKB. Nah, di kesempatan kali ini di Dialog Khusus kita sudah bersama dengan Bapak Adi Wicaksono. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Mbak. Alhamdulillah, Bapak ini sebenarnya selalu sumringah Bapak nggih, selalu menebar senyum ya, karena kalau kita ketahui bahwa Bapak ini pasti sering sekali menjumpai banyak aduan dari masyarakat mengenai KDRT dan itu pun harus diatasi dengan diawali dengan senyum Bapak ya. Supaya mereka yang sikapnya harus bijak. Betul sekali. Nah, mengenai dengan DP3AKB Bapak, kalau boleh tahu apa saja tugas dan juga program khusus dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro? Ya. Untuk DP3AKB ini karena pemberdayaan perempuan, kita juga membuat pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan perempuan agar mereka lebih kuat, dan perlindungan anak pun sama. Kita melindungi anak-anak khususnya di Bojonegoro ini agar mereka tidak terdampak dengan era yang sekarang ini, dan program kita selanjutnya adalah keluarga berencana. Jadi keluarga berencana itu juga bukan masalah pembatasan kelahiran, tapi keluarga yang direncanakan. Gitu. Nah, termasuk keluarga yang direncanakan pun akhirnya ketika sudah terjalin beberapa waktu tidak terjadi KDRT itu sendiri. Betul, Pak ya? Iya, jangan sampai terjadi KDRT khususnya di masyarakat Bojonegoro. Nah, di DP3AKB ini kita memang seringkali mendapatkan pengaduan-pengaduan. Nah, tugas kita salah satunya adalah menangani, memfasilitasi dan memediasi. Ya, lalu mengenai dari kasus KDRT sendiri, Bapak bisa dijelaskan data yang masuk atau kasus KDRT yang masuk beberapa akhir tahun ini tuh seperti apa di Bojonegoro? Ya, jadi untuk kasus KDRT, baik itu kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan, maksudnya juga anak-anak, itu di Bojonegoro ini memang masih sangat tinggi. Tahun 2017 itu sampai lebih dari 40 kasus yang kita tangani, bahkan sampai 48 kasus. Tapi tahun 2018 kemarin kurang lebih ada 26 kasus yang kita tangani. Dan di tahun 2019 sampai dengan bulan Februari ini ada pengaduan 6 kasus. Nah, kasus ini memang masalah KDRT, termasuk pelecehan seksual terhadap anak juga. Nah, ini kita tanganinya itu dalam artian ada yang memang sampai ke proses ke hukum, ada yang kita mediasi, ada yang kita hanya fasilitasi saja. Tapi yang jelas korban ini kita dampingi sampai tuntas. Nah, gitu Mbak yang kita lakukan. Jadi sebenarnya bisa dikatakan KDRT itu seperti apa Pak? Jadi mungkin kalau perlu saya jelaskan kepada masyarakat dan permisa di JTV bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu bukan hanya masalah kekerasan fisik saja, tapi kekerasan psikis itu juga menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi bukan hanya fisik, mungkin istrinya atau anaknya dipukul oleh bapaknya atau bagaimana, tapi kekerasan psikis, jadi pemaksaan kehendak ataupun yang lain-lain secara mental itu juga kekerasan dalam rumah tangga. Itu Mbak. Wah, berarti memang bukan hanya kekerasan dalam fisik, tapi psikis itu juga sering terjadi Bapak ya. Iya. Nah, itu pasti ada cara-cara tersendiri supaya para orang tua ini tidak sampai melakukan hal itu. Nah, mungkin langkah-langkah apa yang dilakukan Bapak ketika kita menjumpai pernikahan yang di dalamnya itu bagaimana supaya harmonis, supaya tidak terjadi hal-hal sedemikian KDRT tersebut? Iya. Jadi yang dilakukan oleh Dinas P3AKB ini, kita ada pembinaan keluarga, terus juga ada pembinaan untuk ketahanan keluarga. Kalau di program kita ada bina keluarga balita, jadi mulai keluarga yang punya anak balita, ada pembinaan khusus. Terus bina keluarga remaja, jadi keluarga yang punya anak-anak remaja, sampai remajanya kita membuat Big R.
Jadi kalau Bina Keluarga Balita tadi kita namakan BKB, kalau yang Bina Keluarga Remaja kita namakan BKR, terus ada PIKR-nya, yaitu Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Itu kita sudah punya kegiatan, terus juga sampai ke lansia, kita punya Bina Keluarga Lansia. Tapi selama ini kita juga bekerja sama dengan Kemenak. Kemenak itu setiap kali ada calon pengantin dikumpulkan, diberikan pembinaan. Diberikan pembinaan itu mulai dia sebelum menikah harus bagaimana, mempersiapkan secara fisik maupun psikis, secara mentalnya. Nah itu kita menyampaikan kepada calon pengantin itu tadi terkait dengan keluarga berencana tadi. Jadi misalnya punya anak, nah kalau punya anak bagaimana perawatannya, jangan sampai punya anak nanti di usia anaknya 7 bulan sudah hamil lagi 3 bulan, jangan sampai itu. Terus kita juga punya program namanya Nagah Batra, pembinaan keluarga bahagia dan sejahtera. Nah, ini kepada pengantin-pengantin baru. Di saat usia pernikahannya mungkin 2 tahun kita undang. Karena saat seperti itu memang yang rawan, karena sering bertengkar dan sebagainya. Tapi kalau yang pengantin kawak mungkin beda lagi, pengantin lama maksudnya, beda lagi. Baik, ternyata pemirsa DP3AKB ini memiliki banyak program untuk bagaimana menjalin keharmonisan dalam rumah tangga supaya tidak terjadi KDRT. Masih banyak sekali hal yang akan kita bahas mengenai kasus KDRT di Bojonegoro dan bagaimana pencegahan serta sebenarnya siapa saja sih korban dari KDRT dalam rumah tangga. Yang pasti kita masih bersama dengan Bapak Adi Wicaksono di program Dialog Khusus setelah yang berikut ini. Masih di Dialog Khusus.